Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas penghentian pengakuan piutang. Penghentian pengakuan piutang terjadi jika debitur bangkrut atau ketika receivable sudah berhasil ditagih atau receivable dijual atau dialihkan risiko dan manfaat receivable ke perusahaan lain. Bagian berikut ini akan membahas pengalian piutang. Pengalian piutang atau receivable. Banyak alasan kenapa perusahaan mentransfer receivable ke pihak lain. Alasan tersebut misalkan untuk mempercepat penerimaan kas dari piutang. Di samping itu juga karena persaingan bisnis. Dalam industri tertentu, banyak perusahaan yang menjual barang atau jasa secara kredit. Banyak perusahaan yang mendirikan perusahaan anak yang kegiatannya adalah membiayai receivable perusahaan induknya. Alasan berikutnya, pemilik receivable mungkin menjual receivable karena uang sulit didapat atau untuk meminjam uang biayanya sangat tinggi. Suatu perusahaan menjual receivable juga untuk menghindari pelanggaran perjanjian kredit yang ada. Dan yang terakhir, menagih piutang menghabiskan waktu dan biaya. Perusahaan kredit card mengambil alih proses penagihan piutang dan menyediakan kas segera pada perusahaan. Sekarang kita membicarakan prosedur factoring. Penjualan piutang telah meningkat secara substansial akhir-akhir ini. Bentuk umum dari suatu penjualan piutang adalah penjualan ke faktor. Faktor adalah lembaga keuangan atau bank yang membeli piutang dari perusahaan untuk memperoleh fee dan menerima uang langsung dari pelanggan. Transaksi ini diawali dari perusahaan dan customer. Customer memesan barang ke perusahaan dan selanjutnya perusahaan mengajukan kredit ke faktor dan faktor selanjutnya meneliti dan akhirnya menyetujui kredit, dan jika sudah disetujui maka perusahaan menyerahkan barang atau jasa ke customer. Selanjutnya faktor akan menyerahkan uang kepada perusahaan. Ketika jatuh tempo, customer akan membayar ke faktor. Jika kita melihat dari substansi pengalian piutang, kita mengenal dua kemungkinan. Yang pertama adalah pengalian piutang yang telah mentransfer sebagian besar risiko dan reward dari piutang yang ditransfer, atau lazim disebut dengan sale without guarantee. Kemungkinan yang kedua adalah pengalian piutang tidak mengalihkan sebagian besar risiko dan reward dari piutang yang ditransfer, dan transaksi ini lebih dikenal dengan istilah sale with guarantee. Untuk pengalian yang mengalihkan sebagian besar risiko dan reward dari piutang, langkah-langkahnya adalah catat sebagai transaksi penjualan, hentikan pengakuan piutang, catat aset yang diperoleh dan kewajiban yang timbul, serta catat laba atau kerugian pengalian piutang. Jika pengalian piutang tidak mengalihkan sebagian besar risiko dan reward piutang yang ditransfer, langkah-langkahnya adalah catat sebagai transaksi peminjaman. Dengan demikian aset tidak dihentikan pengakuannya, catat adanya hutang, dan catat adanya interest expense. Pada bagian ini kita akan membahas sale without guarantee. Kita membicarakan sale without recourse atau without guarantee. Ketika membeli receivable,
Pembeli umumnya menanggung risiko kolektibilitas dan menanggung kerugian kredit. Penjualan piutang seperti ini disebut sale without warranty atau without recourse terhadap kerugian kredit. Transfer receivable seperti ini merupakan penjualan seluruhnya, baik mentransfer kepemilikan atau title dan mentransfer substansinya, yaitu mentransfer risiko dan manfaat dari piutang. Penjual receivable mendebit cash sebesar uang yang diterima dan mengkredit account receivable sebesar face value dari receivable tersebut. Penjual mengakui selisihnya setelah dikurangi dengan setiap penyisian atau provisi untuk kemungkinan penyesuaian yang mungkin timbul seperti diskon, retur, dan allowance, dan seterusnya sebagai suatu kerugian atas penjualan receivable. Penjual menggunakan akun due from factor dan dilaporkan sebagai receivable untuk mencatat hasil penjualan receivable yang ditahan oleh factor untuk menutup kemungkinan adanya sales discount, sales return, dan sales allowances. Sekarang kita membahas ilustrasi sale without guarantee. Misalkan PT ABC menjual receivable 500.000 dengan dasar non-guarantee. Bank membebani beban keuangan sebesar 3% dari piutang dan menahan 5% untuk kemungkinan adanya penyesuaian atas piutang. Berdasarkan data di atas dibuat ikhtisar sebagai berikut. Nominal piutang 500.000 dikurangi beban keuangan 15.000 sehingga hasil penjualan piutang adalah 485.000, ditahan oleh bank 25.000 sehingga kas yang diterima adalah 460.000. Berdasarkan data dan perhitungan tersebut, perusahaan membuat jurnal dengan mendebit kas sebesar 460.000 rupiah, kemudian mengkredit account receivable sebesar 500.000 rupiah, dan selisihnya dicatat di akun loss sebesar 15.000 rupiah dan di akun due from factor sebesar 25.000 rupiah. Sementara itu, pihak bank akan membuat jurnal yang mendebit account receivable 500.000, due to PT ABC dikredit 25.000, finance revenue dikredit 15.000, dan cash dikredit sebesar 460.000. Sekarang bagaimana jurnal yang dibuat oleh perusahaan ketika menerima jumlah yang ditahan oleh bank? Jika piutang sudah ditagih oleh faktor atau bank dan perusahaan menerima harga jual piutang yang ditahan oleh faktor atau bank, maka jurnal yang dibuat adalah mendebit akun cash sebesar 25.000 dan mengkredit akun due from factor sebesar $25.000. Sekian dan terima kasih.